Bila pada video sebelumnya saya telah membahas mengenai kendali relay dengan menggunakan jaringan Wi-Fi, pada video kali ini saya akan membahas proses kendali relay dari mana saja. Dari mana saja ini bisa dari berbagai tempat selama terjangkau dengan jaringan internet. Jadi tidak terbatas dalam satu lingkup jaringan Wi-Fi saja. Seperti di sini, modul DST ESP826 kita terhubung dengan internet melalui hotspot Wi-Fi dan juga laptop sebagai pengendali terhubung dengan internet juga melalui hotspot Wi-Fi juga, atau bisa juga dari smartphone yang langsung terhubung melalui jaringan seluler. Namun di sini prosesnya tidak seperti pada jaringan Wi-Fi yang bisa langsung peer-to-peer, tetapi kita membutuhkan satu hal lagi, yaitu adalah sebagai servernya berupa cloud server. Nah, di dalam cloud ini akan ada satu program backend, di mana program backend ini nanti akan mengatur database maupun proses autentikasi dari klien-klien yang akan mengakses ke database tersebut. Posisi cloud ini berfungsi sebagai server, dan untuk mengendalikan relay-relay yang ada di DST ESP8266 ini harus melalui server tersebut. Di sini laptop maupun smartphone akan berfungsi sebagai klien yang mengakses ke server, dan DST ESP8266 juga berfungsi sebagai klien dan mengakses ke server juga untuk melakukan sinkronisasi dengan database yang ada di server. Jadi prosesnya nanti seluruh kondisi status I/O yang ada di DST ESP8266 ini akan tersimpan di dalam database dan selalu tersinkronisasi. Nah, sedangkan untuk mengendalikan I/O yang ada di situ, maka PC, laptop maupun smartphone akan mengakses database dengan mengedit kondisi state dari I/O yang ada di situ. Jadi contohnya untuk mengubah relay dari kondisi on ke kondisi off maupun sebaliknya, maka smartphone maupun laptop akan berfungsi sebagai klien dan mengedit database yang ada di cloud dan mengedit state-nya dari 0 ke 1 atau sebaliknya 1 ke 0. Nah, di sini di dalam cloud ini adalah merupakan storage yang terdiri dari script yang mengatur maintenance dari database. Jadi ada database yang selalu diakses secara real time di sini, atau disebut real time database, di mana kondisi I/O dari relay-relay yang ada di DST ESP8266 ini akan selalu tersinkronisasi dengan database tersebut. Nah, kemudian ada bagian autentikasi ini yang akan mengatur
user-user tertentu yang boleh mengakses ke database tersebut. Tentunya itu adalah user-user yang sudah terdaftar. Nah, jadi prosesnya tidak sesimpel pada kontrol jaringan WiFi ya, yang merupakan intranet. Namun kita harus menyediakan backend yang menghandle proses-proses yang ada di sini. Nah, saat ini ada sebuah layanan yang namanya Firebase. Dengan Firebase ini kita tidak perlu lagi menyediakan backend yang menghandle database maupun proses autentikasi seperti yang dijelaskan tadi, karena semua itu sudah disediakan oleh Firebase. Maka dengan adanya Firebase ini, proses autentikasi maupun database akan dihandle oleh Firebase semua. Kita tinggal menyediakan parameter-parameter yang harus disetting pada konsol Firebase dan develop source code yang ada di dalam ESP8266. Nah, sesudah itu nanti dari smartphone maupun laptop akan mengakses ke Firebase, dan Firebase akan melakukan proses autentikasi, dan setelah autentikasinya di verified, maka database akan dapat diakses dan smartphone maupun laptop dapat mengedit nilai-nilai yang ada di database tersebut sehingga dapat merubah kondisi relay dari DST ESP8266. Untuk membuat project di dalam Firebase ini, kita tinggal masuk ke firebase.google.com dan kita masuk ke akun Firebase kita. Kalau belum punya akun, maka Anda bisa sign up dulu untuk membuat akun. Kemudian kita create new project di sini. Di sini sudah ada 2 project yang sudah saya buat. Namun saya buat lagi satu lagi yang dari awal. Di sini saya kasih nama DST ESP8266 2 channel relay. Kemudian kita klik continue. Lalu di sini untuk Google Analytics saya disable karena di dalam project ini tidak kita butuhkan. Kemudian create project, maka Firebase akan melakukan persiapan untuk create projectnya. Kita tunggu sampai project ready. Nah, setelah project ready, kita klik continue. Nah, di sini konsol untuk DST ESP8266 relay sudah tersedia. Nah, kita tinggal mulai atur dulu untuk metode autentikasi. Kita klik bagian autentikasi, lalu kita klik get started. Nah, di sini saya pilih email dan password. Kemudian email dan password saya enable dan emailing di disable. Lalu kita klik save. Lalu add new provider.
Nah, selanjutnya kita masuk bagian user, lalu add user. Karena di sini kita akan menambahkan user-user yang dapat mengakses database tersebut. Di sini saya gunakan email saya. Kemudian passwordnya. Lalu kita klik add user. Nah, user telah terregister. Dan ini untuk user ID, ini kita copy dan save di text file karena nanti akan dibutuhkan untuk di source code-nya DST-ESP 8266. Kita save dalam nama key.txt. Ini saya save di folder yang sesuai dengan artikel ini. Itu di folder Firebase. Nah, ini saya kasih nama key.txt. Kemudian kita balik lagi ke konsol. Di sini kita masuk ke project setting. Di project setting ini ada web API key. Web API key ini juga kita copy dan simpan ke text file karena nanti akan dibutuhkan juga pada saat kita mendevelop source code dari ESP 8266. Kemudian kita klik save. Untuk membuat project di dalam Firebase ini, kita tinggal masuk ke firebase.google.com dan kita masuk ke akun Firebase kita. Kalau belum punya akun, maka Anda bisa sign up dulu untuk membuat akun. Kemudian kita create new project di sini. Di sini sudah ada 2 project yang sudah saya buat. Namun saya buat lagi satu lagi yang dari awal. Di sini saya kasih nama DST ESP 8266 2 channel relay. Kemudian kita klik continue. Lalu di sini untuk Google Analytics saya disable karena di dalam project ini tidak kita butuhkan. Kemudian create project, maka Firebase akan melakukan persiapan untuk create projectnya. Kita tunggu sampai project ready. Nah, setelah project ready, kita klik continue.
Nah, di sini konsol untuk DST ESP8266 relay sudah tersedia. Nah, kita tinggal mulai atur dulu untuk metode autentikasi. Kita klik bagian autentikasi, lalu kita klik Get Started. Nah, di sini saya pilih email dan password. Kemudian email dan password saya enable dan emailing di disable. Lalu kita klik save. Lalu add new provider. Nah, selanjutnya kita masuk bagian user, lalu add user. Karena di sini kita akan menambahkan user-user yang dapat mengakses database tersebut. Di sini saya gunakan email saya. Kemudian passwordnya. Lalu kita klik add user. Nah, user telah terregister. Dan ini untuk user ID, ini kita copy dan save di text file karena nanti akan dibutuhkan untuk di source code-nya DST ESP8266. Kita save dalam nama key.txt. Ini saya save di folder yang sesuai dengan artikel ini. Itu di folder Firebase. Nah, ini saya kasih nama key.txt. Kemudian kita balik lagi ke konsol. Di sini kita masuk ke project setting. Di project setting ini ada web API key. Web API key ini juga kita copy dan simpan ke text file karena nanti akan dibutuhkan juga pada saat kita mendevelop source code dari ESP8266. Kemudian kita klik save. Berikut ini adalah bagian untuk mengatur real-time database-nya. Nah, untuk mengatur real-time database ini, kita masuk ke real-time database yang di sini, masuk ke build, kemudian klik real-time database, lalu
kita klik create database. Nah, kita tunggu. Kemudian di sini kita pilih lokasi database yang terdekat dengan kita, yaitu saya pilih Singapura. Lalu kita klik next. Kemudian ini kita pilih start in test mode. Lalu klik enable. Nah, sekarang database sudah terbentuk dan ini URL-nya kita copy. Kemudian kita tulis di text file yang tadi kita buat dan kita save. Setelah database siap, sekarang kita perlu mengatur rule untuk security-nya. Jadi rule ini dibutuhkan agar hanya orang-orang tertentu saja yang dapat mengakses database ini, baik membaca maupun menulis. Nah, untuk mengatur rule-nya, ini kita ganti. Kita ganti menjadi out.uid, artinya adalah otorisasinya menggunakan UID. Kemudian kita copy dan paste UID kita yang tadi kita simpan dalam text file itu. Kita copy dari sini. Lalu dipas ke sini. Kemudian bagian right itu juga dirubah menjadi out UID sama dengan ini hasil kopas dari UID tadi. Kemudian kita klik publish. Di sini rule untuk mengakses database baik membaca maupun menulis sudah tersetting. UID tadi selain bisa dilihat dari text file, bisa juga dilihat dari sini. Kita klik authentication, nah, kemudian bisa langsung kita copy dari sini. Berikutnya kita perlu membuat note pada database ini. Note ini adalah percabangan-percabangan yang menggambarkan struktur I/O dari alat yang kita kendalikan. Dalam hal ini DST ESP8266. Note ini bisa dibuat melalui ESP8266, melalui web application, dan bisa juga secara manual. Untuk lebih jelasnya, saat ini saya buat dalam bentuk manual dengan ini, klik tanda tambah di samping URL. Nah, kemudian di sini sebetulnya kita bisa add secara manual. Namun untuk menghindari typo, kita sudah menyediakan file JSON yang sudah tinggal diimport saja. Jadi di sini kita browse JSON file ini dari sini, dari workspace-nya artikel. Nah, kita import.
Kemudian kita lihat di sini port 1 sudah memiliki output, dan outputnya berupa output digital dengan dua channel, yaitu digital 12 dan digital 13. Kalau nanti ingin menambahkan port lagi, tinggal tambahkan lagi port 2 dan buat sistem percabangan yang sama dengan di port 1 ini. Nah, untuk JSON file ini bisa kita download juga dari website Delta Electronics. Jadi kita sudah sediakan JSON filenya di website kami. Kita klik deltaelectronic.com, lalu masuk ke bagian artikel, kemudian kita cek di artikel ESP8266 dengan Firebase. Kita scroll ke bagian paling bawah. Nah, ini kita klik bagian JSON file, maka JSON file akan terdownload. Nah, kemudian kita kembali ke bagian konsol. Jadi di sini node dari database sudah siap. Sekarang untuk bagian yang ada di DST ESP8266, kita harus mengupload sketch dulu ke dalamnya. Nah, sketch ini dapat diperoleh dari ini website kami deltaelectronic.com. Kita masuk di bagian artikel, kemudian kita cari bagian aplikasi ESP8266 mengendalikan relay dengan menggunakan Firebase. Nah, di sini kita lihat di bagian paling bawah. Di sini ada bahan-bahan yang dibutuhkan adalah software Arduino IDE, kemudian modul DST ESP8266, lalu DST Unit Downloader atau FTDI USB to Serial. Kita bisa pakai Universal Downloader yang saat ini sedang saya gunakan, atau cukup FTDI USB to Serial aja. Nah, ini untuk source code-nya. Kemudian kita klik source code dan download. Nah, source code ini atau sketch dengan nama GPIO Firebase.ino ya, sudah saya download. Kemudian saya copy ke folder workspace saya. Nah, di folder workspace sudah ada file sebelumnya ya, tapi ini filenya sama, karena sama aja ya saya replace saja juga gak apa-apa. Nah, setelah itu saya eksekusi. Nah, tampak sudah sketch dari ESP8266 sudah terbuka. Ini sebelumnya kita harus juga memastikan bahwa Arduino IDE kita sudah terinstall dengan library
Firebase ESP client. Caranya masuk sketch, include library, kemudian kita ketikkan Firebase di kolom pencarian. Masih banyak pilihan, kita ketik lebih detail lagi Firebase ESP client. Nah, di sini sudah terlihat bahwa library Firebase sudah saya install, sudah terinstall. Kalau kalian belum menginstal bisa klik install. Library yang saya gunakan adalah buatan dari Mobis. Selanjutnya kita juga harus memastikan bahwa board manager yang kita gunakan adalah Node MCU 1.0. Nah, kemudian untuk menggunakan sketch ini tidak bisa langsung digunakan, tapi ada parameter-parameter yang harus kita setting terlebih dahulu, yaitu SSID dari hotspot yang saya gunakan sekarang, kemudian password, lalu API key. Nah, API key ini kita ambil dari sini, kita lihat di bagian konsol dari Firebase, masuk di project setting. Nah, ini bisa di copy dari sini. Di video ini memang saya blur ya untuk security saya. Anda tinggal copy saja di konsol Anda dan paste ke sini. Kemudian email yang kita masukkan adalah email yang kita daftarkan sebelumnya pada saat kita membuat project di konsol tadi. Nah, kemudian ini password dari email. Untuk di video ini saya blur ya. Kemudian kita butuh ini URL dari database. Nah, URL dari database bisa di copy dari sini, lalu di paste ke sini. Oke, sketch sudah siap. Sekarang kita klik save untuk menyimpan sketch tersebut. Dan di sini sketch sudah siap untuk diupload ke DST ESP 8266. Selanjutnya kita akan mulai memasang. Sekarang kita lihat di bagian hardware. Di sini telah disiapkan modul DST ESP 8266 yang terhubung ke downloader. Nah, di sini downloader yang kita gunakan adalah DST Universal Downloader, yaitu downloader buatan kami dari Delta Electronic yang selain bisa untuk ESP 8266 dan 32 bisa juga digunakan untuk mikrokontroler yang lain seperti keluarga AVR, AT Mega 8535, AT Mega 328 dan lain-lain. Bisa juga untuk keluarga MCS51, AT89S51, 52, S2051 dan lain-lain.
Namun kalau Anda ingin menggunakan ISP saja, cukup menggunakan USB to serial seperti RTDI itu serial saja. Nah, untuk mulai menggunakan downloader ini kita hubungkan ke kabel USB. Nah, setelah mendapat power, maka akan terdeteksi sebagai COM di Arduino IDE Anda. Sekarang kita kembali ke layar Arduino. Nah, sekarang kita kembali ke layar Arduino IDE. Di sini tampak downloader sudah terdeteksi di COM3 ya. Jadi kita klik ke COM3, pastikan COM3-nya tercentang. Kemudian untuk memantau kondisi hardware, kita aktifkan serial monitor. Jadi kita bisa lihat data yang tampil di sana. Lalu kita upload sketch dengan memilih sketch, kemudian upload. Nah, ini proses compiling sudah berjalan. Kita tunggu sampai selesai. Setelah selesai compiling, maka akan dilanjutkan dengan proses uploading. Nah, ini uploading sudah jalan. Kita tunggu sampai 100%. Nah, setelah 100% nanti dari Arduino IDE ini akan mereset DSD ESP8266 sehingga langsung mengeksekusi upload ya, sketch yang baru diupload tadi. Nah, sudah di reset. Sekarang kita lihat di serial monitor, tampak ini connecting WiFi sudah terkoneksi dengan IP yang tertulis di layar tadi. Nah, kemudian ini untuk nomor I/O-nya di 12 dan 13. Jadi ini adalah kondisi dari GPIO 12 dan 13 dengan stage-nya adalah 0, yang artinya karena relaynya aktif low, maka kedua relay akan on. Kita kembali ke layar konsol. Di sini kita coba lakukan perubahan di digital outputnya, di digital 12. Kita rubah 1. Nah, di sini akan terlihat bahwa relay di channel 1 mati. Kemudian saya rubah digital 13-nya, maka di sini terlihat relay di channel 2-nya mati. Demikian juga kalau kita rubah lagi digital 12 jadi 0, maka channel 1-nya akan nyala lagi. Perubahan ini akan sinkron dengan kondisi yang ada di database. Nah, selanjutnya saya akan mencoba menggunakan smartphone. Jadi saya ingin menunjukkan bahwa betul-betul tidak terkoneksi dengan jaringan WiFi ya. Soalnya kalau pakai komputer ini, komputer pun juga terhubung dengan WiFi yang sama. Sekarang saya akan coba betul-betul dari jaringan di luar WiFi. Maka di sini WiFi-nya saya off.
dan kita hanya mengandalkan paketan data. Kemudian saya masuk ke browser yang sudah saya beri link dari database project tadi. Kemudian di sini bot 1 kita buka, kemudian output saya buka bagian digital. Nah, ini saya rubah dari 1 saya rubah ke 0. Nah, itu tampak relay 1 nyala, dan ini yang relay 2 saya rubah jadi 0. Maka di sini juga tampak bahwa relay 2 nyala, yang artinya kita sudah dapat mengakses relay ini betul-betul dari jaringan di luar Wi-Fi, tidak lewat Wi-Fi lagi, dengan menggunakan bantuan Firebase. Nah, demikian video saya untuk penjelasan mengenai kontrol relay menggunakan Firebase. Sampai ketemu di video selanjutnya.